sejarah, tahun 2005, Israel mencabut semua pasukannya. Semua warga Israel dicabut dari Gaza. 2005. Dan kemudian memberikan warga Palestina di Gaza kesempatan untuk menentukan sendiri pilihannya. Lalu kemudian mereka membuat suatu pemilu, lalu katanya Hamas merebut kekuasaan. Dan sejak Hamas naik tahta, ya, tidak pernah ada pemilu lagi. Sampai 2023, sampai hari ini, dari 2006 sampai 2023, belum pernah ada satu kali lagi pemilu. Wow. Ya, sejak Hamas berkuasa, tidak pernah ada pemilu lagi. Jadi, Israel tadinya sudah menempati Gaza, lalu kemudian cabut. Kalau seandainya Israel mau merebut wilayah Hamas, Palestina, nggak perlu susah-susah. Tidak ada, ya. Malahan Israel tadinya ada di situ, lalu kemudian Israel cabut. Lagi pula, ya. Ini jadi agak panjang pertanyaan ini jawabannya karena Ya, membahas banyak kronologis. iya, karena sejarahnya begini. Sebenarnya tanah Palestina ini milik siapa, gitu kan? Atau Timur Tengah ini, atau ya bolehlah katakanlah Palestina. Ini sebenarnya bukanlah milik Arab atau apa. Sejarahnya tidak bisa dipungkiri bahwa orang Yahudi memiliki sejarah yang sangat erat dengan tanah Yudea itu. Ya. Ini sudah ada di dalam Alkitab. Tetapi sekalipun, kalau ada orang yang bilang, saya nggak percaya Alkitab, Anda bisa melihat berbagai catatan sejarah arkeologis. Ada banyak sekali catatan-catatan yang menunjuk daerah itu sebagai Israel. Menyebut nama Daud, menyebut nama raja-raja Israel yang lain, dan menyebutnya sebagai Israel atau Palestina. Yudea. Ya, Israel atau Yudea. Jadi, sejak zamannya Raja Daud, itu sudah menjadi suatu negara berdaulat. Sejak zamannya Saul di situ. Berarti sudah ribuan tahun, sudah 1.500 tahun, sudah 3.500 tahun sekarang. Lalu kemudian, pada tahun 70 Masehi, Yerusalem dihancurkan oleh Roma. Lalu kemudian, Kaisar waktu itu mengasingkan warga-warga Yahudi dan disebar ke seluruh dunia. Tetapi selalu ada sisa sedikit di tanah itu, di daerah itu. Selama ribuan tahun, ya, itu bukan milik bangsa Arab. Tidak ada bangsa Arab di situ. Tidak ada ya? Tidak ada. Ya, selama ribuan tahun. Nah, lalu kemudian di tahun 1800 sekian, 1800-an akhir sampai 1900 awal, ada dua penulis Amerika terkenal yang berkunjung ke daerah di situ. Berkunjung ke situ, ya. Salah satunya adalah Mark Twain. Mark Twain ini terkenal sekali, dia tulis banyak buku, ya, Huckleberry Finn, The Adventures of Tom Sawyer, dan lain sebagainya. Dia penulis terkenal di Amerika. Apa kesaksian dia mengenai tanah di Timur Tengah di situ? Ya. Katanya daerah di situ kosong. Tidak ada orang Arab. Ya. Itu bukan tanahnya orang Arab. Sampai 1800-an loh. 1900-an. Ada penulis lain mengatakan hal yang sama. Katanya negeri itu luas. Dan tidak ada penduduknya. Jadi itu bukan milik siapa-siapa. Lalu kemudian, tahun 1900-an, 1920, sesudah Perang Dunia Pertama, ada Liga Bangsa-Bangsa dibentuk. Ya. Lalu kemudian mereka membagi kerajaan Ottoman, yang waktu itu dari Eropa ke Turki, sampai ke Palestina, sampai ke semenanjung Arab Saudi, ya, itu dibagi. Ya.
Karena Ottoman Empire waktu itu merupakan salah satu dari pihak yang kalah, yang bersama-sama dengan Jerman. Kalah, lalu daerahnya dibagi-bagi. Nah, mereka menggunakan yang namanya sistem mandat. Ada beberapa negara yang dibentuk berdasarkan mandat ini. Irak, Lebanon, Syria, Turki. Ya. Ini dibentuk pada waktu itu dan tidak ada kontroversi. Ya, negara-negara tersebut tidak ada kontroversi. Yordania dibentuk juga waktu itu. Dan yang paling terlambat di antara mereka adalah tanah Palestina. Sebenarnya kata Palestina merupakan nama yang diberikan oleh Roma, ya, kerajaan Romawi sesudah mereka menghancurkan Yerusalem. Mereka melakukan itu adalah untuk memutuskan hubungan antara Israel dengan tanah itu, dengan negeri itu. Jadi dikasih nama yang berbeda, bukan lagi tanah Yudea, bukan lagi tanah Israel, tetapi tanah Palestina. Tetapi orangnya ya tetap orang Israel yang hidup di situ, orang Yahudi yang hidup di situ. Dan tahun 1920 itu dibagi, ada Yordania, ada Lebanon, ada Syria, ada Irak bahkan juga di situ. Itu semua negara-negara yang berdaulat yang kita akui sampai sekarang, dan secara internasional itu diakui. Nah, sesudah Perang Dunia Kedua, PBB pada waktu itu mereka melanjutkan sistem mandat itu. Pada waktu itu Inggris yang mengusulkan ini waktu itu bukan suatu hukum, mengusulkan bahwa tanah Palestina ini dibagi menjadi dua berdasarkan etnis dan agama. Jadi sebagian diberikan kepada Yahudi, sebagian lagi, separuh lagi diberikan kepada Arab, ya, kepada Muslim. Pada waktu itu orang-orang Yahudi setuju. Ya, orang-orang Yahudi setuju, kita mau ada negara sendiri. Tetapi ternyata yang warga Palestinanya tidak setuju. Negara-negara Arab tidak setuju. Tidak setuju. Lalu kemudian pecahlah perang. Ya, pada waktu itu disebut sebagai Perang Kemerdekaannya Israel tahun 1948. Yang menang adalah Israel. Nah, dalam international law manapun, sebenarnya bisa dikatakan bahwa Israel telah berdiri secara sah. Ya, secara sah. Sudah mereka merupakan orang asli di situ, lalu mereka sudah diberikan mandat untuk menempati wilayah itu secara geografis, dan musuh-musuh yang menyerang dia karena tidak setuju, tidak mau mengakui dia, itu pun sudah kalah perang, ya. Maka seharusnya tidak ada alasan lagi untuk mengakui Israel sebagai pemilik daerah itu, ya. Dan karena mereka kalah perang, mereka harusnya tidak punya hak untuk mengklaim itu lagi. Sudah kalah perang. Mereka menolak, mau perang, dan kalah. Kalau kalah ya ada konsekuensinya. Begitu, jangan kalah lalu kemudian nggak mau terima dan ya kalau begitu jangan perang. Ya kan? Atau kalau mau perang ya harus terima konsekuensinya. Itulah yang terjadi. Jadi sebenarnya bukan Israel mau merebut wilayah Palestina. Bahkan Israel lah yang selalu memberikan kesempatan kepada warga di situ untuk memilih. Mereka mau menjadi bagian dari negara Israel, boleh. Dan sampai sekarang ada banyak sekali orang Arab, ya, yang menjadi warga negara Israel. Banyak. Jadi mereka mau memilih menjadi warga Israel, boleh. Tapi kalau mereka mau membentuk suatu negara baru, ya, yaitu negara Palestina, Israel perbolehkan. Ini yang dinamakan two-state solution. Solusi yang menghasilkan dua negara yang berdampingan, negara Israel dan negara Palestina. Coba tebak siapa yang tidak setuju? Warga Palestina sendiri. Warga Palestina yang tidak setuju. Coba tebak kenapa? Mereka hanya setuju didirikan negara Palestina kalau tidak ada negara Israel. Ya, mereka cuma mau
Tidak ada negara Israel, itu aja. Selama tidak ada negara Israel, mereka happy-happy aja. Jadi jelas bahwa mereka bukan mau perdamaian, mereka mau kehancuran negara Israel. Itu yang mereka inginkan. Nah sekarang dari sudut pandang sejarah ini, siapa yang melakukan kejahatan? Siapa yang merebut wilayah siapa? Ya. Apa yang Israel lakukan yang telah menentang hukum internasional? Tidak ada. Kejahatan apa yang telah dilakukan oleh Israel? Saya tidak temukan. Lalu kenapa ada begitu banyak negara yang mengecam Israel? Ada begitu banyak yang bilang bahwa Israel telah melakukan kejahatan perang dan lain sebagainya. Ini adalah karena mereka sama-sama dengan orang Palestina atau orang Arab itu yang tidak senang adanya Israel di situ. Dan itu telah mewarnai seluruh pandangan politik mereka. Tetapi melihat dari sejarah, sesungguhnya orang yang bijaksana bisa membuat kesimpulan. Oke, kira-kira begitu. Nah ini moga-moga jawaban yang panjang ini bisa sedikit menjawab ini. Wow, itu begitu.